menjelaskan pembentukan Konstitusi Amerika Serikat. Melalui Perjanjian Paris pada 1783, Inggris akhirnya menerima hilangnya koloni di wilayah Amerika. Tokoh pendiri bangsa mulai menyusun konstitusi baru untuk Amerika Serikat pada 1787, yang kemudian mulai berlaku pada 1788. Pada 1789, George Washington terpilih sebagai presiden pertama Amerika Serikat. Alexander Hamilton, salah satu bapak pendiri Amerika Serikat, menjabat sebagai Menteri Keuangan Amerika Serikat. Hamilton juga seorang tokoh penting dalam mengembangkan strategi Amerika untuk industrialisasi banyak pedagang yang bekerja dengan tentara revolusioner, menjadi terkenal dalam ekonomi pasca Perang Negara Baru Amerika Serikat. Kebijakan ekonomi awal Amerika Serikat memainkan peran aktif dalam mempromosikan iklim bisnis yang pro pertumbuhan yang menguntungkan para pengusaha ini. Pada 1791, Bill of Rights menjamin kebebasan individu, kemudian dipisahkan. Pada 1803, Prancis menjual wilayah Louisiana ke Amerika Serikat. Perdagangan budak Atlantik dihapuskan pada 1808. Perang 1812 hingga 1815 lalu terjadi antara Amerika Serikat dan Inggris, sebagian karena efek pembatasan Inggris pada perdagangan Amerika Serikat selama Perang Napoleon abad ke-19. Sisa resistensi penduduk asli dihancurkan ketika imigrasi dari Eropa mengambil proporsi massal populasi. Penguasaan pendatang Eropa terlihat dengan pemukim yang bergerak ke barat dan mengklaim takdir nyata untuk mengendalikan Amerika Utara. Jumlah negara bagian dalam serikat selanjutnya naik dari 17 menjadi 45 Amerika Serikat, memperoleh wilayah yang luas dari wilayah Meksiko termasuk California dan New Mexico. Setelah Perang Meksiko pada 1846 hingga 1848. Pengertian Konstitusi Amerika Serikat. Konstitusi Amerika Serikat atau Undang-Undang Amerika Serikat adalah hukum tertinggi di Amerika Serikat. Konstitusi ini selesai dibuat pada tanggal 17 September 1787 dan diadopsi melalui Konvensi Konstitusional di Philadelphia, Pennsylvania, dan kemudian akan diratifikasi melalui konvensi khusus di tiap negara bagian. Dokumen ini membentuk gabungan federasi dari negara-negara berdaulat dan pemerintah federal untuk menjalankan federasi tersebut. Konstitusi ini menggantikan pasal-pasal konfederasi yang lebih kurang jelas dalam pendefinisian federasi ini. Konstitusi ini mulai berlaku pada tahun 1789 dan menjadi model konstitusi untuk banyak negara lain. Konstitusi Amerika Serikat ini merupakan konstitusi nasional tertua yang masih Konstitusi ini terdiri dari pembukaan 7 artikel tanda tangan para bapak negara Amerika Serikat. Pembukaannya, Kongres Amerika Serikat dibuka dan diadakan di kota New York pada Rabu tanggal 4 Maret tahun 1789. Provinsi dari beberapa negara bagian pada saat mengadopsi konstitusi menyatakan keinginan untuk mencegah salah tafsiran atau penyalahgunaan kekuasaan, bahwa klausula-klausula restriktif dan deklaratorik harus ditambahkan, dan karena memperluas landasan kepercayaan publik terhadap pemerintah, akan benar-benar memastikan tujuan kebijakan dari pelembagaannya diputuskan oleh Senat dan Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat. Di Kongres yang bersidang 2/3 dari kedua kamar bersependapat bahwa pasal-pasal berikut ini akan diajukan ke lembaga perundang-undangan di beberapa negara bagian sebagai amandemen Konstitusi Amerika Serikat. Semua atau sebagian dari pasal-pasal ini ketika sudah diratifikasi oleh 3/4 dari lembaga perundang-undangan tersebut akan berlaku untuk semua maksud dan tujuan. Sebagai sebagian dari konstitusi tersebut, yaitu pasal-pasal sebagai tambahan
dan amandemen Konstitusi Amerika Serikat diputuskan oleh Kongres dan diratifikasi oleh lembaga perundang-undangan dari sejumlah negara bagian sesuai dengan pasal kelima Konstitusi asli. Bapak pendiri Amerika Serikat adalah tokoh-tokoh 13 koloni Britania di Amerika Utara yang memimpin revolusi Amerika Serikat melawan kekuasaan kerajaan Britania Raya dan mendirikan Amerika Serikat. Istilah ini juga ditafsirkan lebih sempit sehingga hanya mencakup penanda tangan Deklarasi Kemerdekaan 1776 atau Delegasi Konvensi Konstitusi 1787 dan terlibat dalam perumusan Konstitusi Amerika Serikat. Daftarnya juga mencakup penanda tangan Asosiasi Kontinental atau pasal-pasal konfederasi. Sepanjang abad ke-19, mereka disebut pendiri atau bapak. Sejumlah sejarawan mengartikan bapak pendiri sebagai kelompok besar yang mencakup tidak hanya penanda tangan dan perumus, tetapi juga terlibat dalam perjuangan kemerdekaan Amerika Serikat dan pembentukan Amerika Serikat seperti politikus, hakim, negarawan, tentara, diplomat, dan warga sipil. Sejarawan Richard B. Morris pada tahun 1973 mengidentifikasi 7 tokoh berikut sebagai bapak pendiri utama: John Adams, Benjamin Franklin, Alexander Hamilton, John Jay, Thomas Jefferson, James Madison, dan George Washington. Adams, Jefferson, dan Franklin mengerjakan draft Deklarasi Kemerdekaan. Sejarah berdirinya Amerika Serikat. Amerika Serikat merupakan salah satu negara yang berada di benua Amerika, tepatnya di Amerika Utara. Sejarah berdirinya Amerika Serikat cukup panjang sebelum ditemukannya benua Amerika oleh Christopher Columbus hingga menjadi negara adidaya, dilansir Ensiklopedia Britannica 2015. Sebelum Christopher Columbus tiba, Amerika telah dihuni oleh orang-orang yang kemungkinan berasal dari benua Asia. Kemungkinan penduduk pertama tiba sekitar 20.000 hingga 35.000 tahun sebelumnya dalam serangkaian migrasi dari Asia ke Amerika Utara melalui Selat Bering. Pada saat orang Eropa pertama muncul, orang-orang pribumi yang dikenal orang Indian telah menyebar dan menduduki bagian Amerika. Pada saat Christopher Columbus tiba 1 Agustus 1498, orang Indian yang sekarang menjadi Amerika Serikat diperkirakan sangat bervariasi. Secara umum dikatakan bahwa orang Indian Amerika secara keseluruhan memiliki pengaruh penting terhadap peradaban ditransplantasikan dari Eropa. Mereka memiliki budaya yang berbeda antar kelompok masyarakat yang tersebar di berbagai wilayah. Amerika Serikat terbentuk pada tahun 1787 dan terdiri dari 50 negara bagian. Amerika Serikat merupakan sebuah negara republik federal yang menganut sistem pemerintahan presidensial, di mana presiden berperan sebagai badan eksekutif dan Kongres berperan sebagai badan legislatif. Sedangkan majelis tinggi ada di tangan Senat dan majelis rendah berada di tangan Dewan Perwakilan Rakyat. Di Amerika Serikat terdapat pemisahan kekuasaan yang tegas antara legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Pemisahan ini terdiri dari pemisahan bagian pelaksanaan maupun fungsi serta kekuasaan dari badan-badan tersebut yang membatasi satu sama lain dengan menggunakan asas checks dan balances yang berarti saling mengawasi untuk menjaga keseimbangan. Sedangkan keadilan ditegakkan melalui badan yudikatif dan Mahkamah Agung yang bebas dari pengaruh badan legislatif dan eksekutif, serta menjamin hak-hak kebebasan dan kemerdekaan individu serta menjamin tegaknya hukum. Kesimpulan, Amerika Serikat adalah sebuah republik federal yang terdiri dari 50 negara bagian dan sebuah distrik federal. Amerika Serikat berbatasan dengan Meksiko dan Teluk Meksiko di sebelah selatan, dan dengan Kanada di sebelah utara dan barat laut. Sistem pemerintahan Amerika Serikat
didasarkan atas Konstitusi Undang-Undang Dasar tahun 1787. Namun, konstitusi tersebut telah mengalami beberapa kali amandemen. Amerika Serikat memiliki tradisi demokrasi yang kuat dan berakar dalam kehidupan masyarakat sehingga dianggap benteng demokrasi dan kebebasan sistem pemerintahan. Amerika Serikat yang telah berjalan sampai sekarang diusahakan tetap menjadi sistem pemerintahan demokrasi. Sistem pemerintahan yang dianut ialah demokrasi dengan sistem presidensial. Sistem presidensial inilah yang selanjutnya dijadikan contoh bagi sistem pemerintahan negara. Meskipun telah mengalami pembaharuan sesuai dengan latar belakang negara yang bersangkutan, Amerika Serikat adalah satu-satunya negara yang melaksanakan trias politika secara konsekuen, yaitu pemisahan kekuasaan dengan tegas antara badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Badan legislatif terdiri dari 2 kamar bikameral, yaitu Senate yang beranggotakan wakil-wakil negara bagian masing-masing 2 orang senator, dan House of Representative beranggotakan wakil-wakil dan negara bagian yang jumlahnya tergantung dari jumlah penduduk masing-masing negara bagian. Presiden melakukan kekuasaan eksekutif dan dipilih langsung oleh rakyat. Kekuasaan legislatif dilaksanakan oleh Kongres, Senate, dan House of Representative, sedangkan kekuasaan yudikatif dilakukan oleh Mahkamah Agung.